Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, anak-anak semuanya coba siapkan alat tulisnya, kemudian buku-bukunya ya, buku tema disiapkan di atas mejanya, dan anak-anak sudah dalam kondisi selesai melaksanakan sholat duhanya ya. Baiklah, sekarang sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu subtema 4, pembelajaran 1 dan 2 ya. Nah, di sini coba anak-anak buka bukunya halaman 118. Nah, ini ada gambar Salman dan teman-temannya ya. Nah, di sini ada Salman, Tigor, dan Jono tampak bersemangat berjalan ke masjid. Mereka ingin melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Nah, selain itu mereka juga ingin tahu siapa pemenang lomba kreasi kolase kaligrafi yang sudah mereka ikuti. Nah, setelah sampai di masjid, Salman, Tigor, dan Jono menaruh sandal di tempatnya. Nah, kemudian mereka mengambil air wudhu. Nah, selesai berwudhu, mereka segera masuk ke masjid. Mereka tidak berkata-kata, melainkan langsung melaksanakan sholat sunnah tahiyat masjid ya. Hal itu dilakukan karena adab di dalam masjid tidak boleh berisik. Nah, harus berpakaian sopan dan menutup aurat ya. Nah, anak soleh pasti bisa melakukannya. Nah, selanjutnya kita akan belajar membuat karya kolase. Coba anak-anak buka bukunya halaman 120. Nah, di sini ada gambar kolase ya. Nah, kolase kaligrafi. Nah, di sini Salman, Tigor, dan Jono mengikuti lomba kreasi kolase. Nah, mereka di sini menggunakan bahan alam dari biji-bijian. Biji-bijian yang digunakan Salman adalah biji kacang hijau. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini. Kemudian apa saja alat dan bahan yang digunakan? Nah, jadi ini ada beberapa alat dan bahan yang digunakan di sini ya. Bahannya ini perhatikan, ini ada kacang hijau. Kemudian ada alatnya di sini ada lem. Nah, lem ini untuk menempelkan kacang hijau pada kertas ya. Nah, kemudian ini ada gambar kaligrafi. Nah, kaligrafi ini nanti kita buat menjadi sebuah karya kolase. Nah, jadi di tulisan ini nanti kita tempel seperti ini, kita tempel kacang hijaunya di atas tulisan kaligrafi ini. Nah, anak-anak, jadi selain kacang hijau, biji-bijian yang bisa digunakan itu ada biji jagung juga ya. Nah, ada jagung, kemudian ada kacang kedelai. Kacang kedelai juga bisa digunakan untuk membuat sebuah karya kolase seperti itu. Nah, cara membuat kolasenya ya, yang pertama yaitu oleskan lem pada pola gambarmu. Nah, jadi ini lem ini gunanya untuk menempel ya. Nah, jadi
dioleskan lem ini pada pola gambarnya. Nah, di atas ini kita oleskan lem, kemudian tempelkan biji-bijian sesuai gambar yang telah ada di sini. Nah, ditempelkan sesuai dengan polanya. Kemudian lakukan dengan sabar hingga biji kering. Nah, jadi harus sabar ya menempelnya. Nah, agar nanti hasilnya rapi dan bagus. Nah, kemudian jika sudah selesai, perlihatkan hasil karya yang telah anak-anak buat kepada gurunya ya, kepada guru. Nah, jadi nanti ketika ustazah meminta anak-anak membuat sebuah karya kolase, nah setelah selesai nanti anak-anak foto, nah kirim ke ustazah seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya anak-anak kita belajar menelaah sebuah gambar. Nah, anak-anak buka bukunya halaman 124 ya. Nah, di sini ketika suara azan maghrib berkumandang, semua orang sudah siap melaksanakan sholat berjamaah ya. Nah, saat ini jamaah yang datang ke masjid cukup banyak. Nah, coba anak-anak perhatikan di sini ya. Nah, ini ada gambar orang sedang melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid ya. Nah, saf pertama ada 12 orang bapak-bapak. Nah, ini saf yang pertama yang depan nih. Ini ada 12 orang bapak-bapak. Kemudian saf yang kedua di sini ada 8 orang anak laki-laki. Nah, sekarang kita akan belajar menjumlahkan berapa semua jumlah orang yang sholat di masjid. Nah, ayo kita sama-sama menjumlahkan ya. Nah, yang pertama yang ini. Nah, sekarang kita hitung sama-sama ya. Di sini, nah ada berapa orang ini bapak-bapak nih? Kita hitung saf yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, untuk saf yang pertama di sini ada 12 orang ya. Nah, di sini kita tulis 12 orang. Ini udah ada tulisan 12 ya. Kemudian saf yang kedua, ini ada saf anak-anak. Nah, ini ada saf anak-anak. Kita hitung sama-sama ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi saf yang kedua di sini anak-anaknya ada 8 orang. Nah, sekarang kita tambahkan 12 ditambah 8. Nah, ini gambarnya ya. Nah, ini gambarnya. Kita hitung. Ada berapa semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, jadi anak-anak 12 ini ditambah 8 sama dengan 20 ya. Seperti itu. Nah, jadi untuk saf yang pertama 12, untuk saf yang kedua ada 8. Nah, jadi dijumlahkan hasilnya 20. Nah, sekarang kita akan belajar menebalkan kata. Nah, di sini pasti anak-anak sudah mengenal kata-kata yang terkait dengan kegiatan di malam hari kan? Nah, sekarang kita akan menebalkan kata yang tepat ya. Kata yang tepat yang berkaitan dengan kata di malam hari. Nah, di sini ada 3 contoh. Nah, sekarang kita tebalkan kata yang berkaitan dengan malam hari ya. Nah, untuk yang pertama di sini ada menjelang malam terdengar suara azan ... Nah, ini ada maghrib, ini ada zuhur. Nah,
sekarang menjelang malam terdengar suara azan apa? Iya, menjelang malam itu terdengar suara azan, ya azan maghrib. Nah, azan zuhur itu terdengar pada siang hari ya. Nah, ketika malam, menjelang malam itu terdengar suara azan maghrib. Nah, di sini berarti kita tebalkan ini kata maghrib ya. Nah, kita tebalkan di sini maghrib. Kemudian contoh yang kedua, Salman, Tigor, dan Jono sholat maghrib di. Nah, ini ada yang pertama kata rumah, yang kedua ada masjid. Nah, tadi sudah dijelaskan ya bahwa Salman, Tigor, dan Jono sholat maghrib di mana? Iya, di masjid ya. Nah, sekarang kita tebalkan kata masjid di sini. Nah, yang ini yang kedua nih, masjid. Kemudian yang ketiga, bulan dan bintang di malam hari mulai apa? Yuk, di sini ada terlihat dan hilang. Nah, jadi jawabannya adalah yang mana kita tebalkan? Iya, terlihat di kata yang pertama. Jadi bulan dan bintang di malam hari mulai terlihat ya. Nah, ini kita tebalkan kata terlihat. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar menjumlahkan bilangan. Nah, sebelumnya juga tadi kita sudah belajar ya menjumlahkan bilangan ya. Jumlah jamaah yang ada di masjid, tadi jumlah jamaah yang sholat di masjid. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan, ini ada contoh 4 ya. Ada 4 contoh, sekarang kita sama-sama jumlahkan. Langsung saja kita ke contoh yang pertama. Nah, yang ini. Sekarang kita hitung sama-sama banyak benda yang ada pada kotak pertama ini. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, jadi di sini ada 16. Nah, seperti ini ya, kita tulis 16. Kemudian kotak yang kedua ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sini ada 6. Nah, kita tulis 6 di sini. Jadi 16 ditambah 6 berapa jumlah semuanya? Nah, kita hitung sama-sama lagi di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 22. Nah, jadi banyak benda di sini ada 22 ya. Nah, seperti ini tulisan 22. Nah, kita ke contoh yang kedua. Nah, ini ya, kita hitung yang pertama. Di sini ada berapa bintangnya? Nah, coba kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, bintang yang pertama di sini ada 20. Tulis 20. Kemudian kita masukkan di dalam kotak ini ya. Masukkan 20 bintangnya. Kemudian apalagi? Bintang yang kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk kotak kedua ada 6. Nah, jadi sekarang kita jumlahkan 20 ditambah 6 sama dengan berapa?
kita hitung sama-sama lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 20, 26. Nah, jadi 20 ditambah 6 itu sama dengan 26. Nah, seperti ini tulisan 26. Nah, anak-anak, di sini masih ada 2 contoh. Coba anak-anak hitung ya, jumlahkan. Nah, seperti yang telah Ustazah jelaskan. Nah, nanti ditulis berapa hasilnya di dalam kotak ini ya. Nah, anak-anak sambil belajar menghitung di sini. Seperti itu ya anak-anak. Alhamdulillah ya anak-anak semuanya telah mengetahui adab dan peraturan yang ada di dalam masjid. Nah, jadi berbicara dan bercanda itu sangat mengganggu orang yang sedang sholat berjamaah di dalam masjid. Nah, anak soleh dan soleha itu pasti menjaga adab di masjid ya. Nah, ketertiban dan ketenangan itu dalam sholat berjamaah dapat membuat suasana menjadi khusyuk atau tenang ya bagi jamaah sholat yang lain. Nah, sholat yang khusyuk itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak, alhamdulillah juga anak-anak sudah mengenal penjumlahan 2 bilangan. Nah, penjumlahan ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian alhamdulillah juga anak-anak telah melaksanakan sholat maghrib berjamaah ya. Nah, sholat berjamaah itu anak-anak lebih tinggi derajatnya daripada sholat sendirian. Nah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat berjamaah lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Nah, kita akan sambung besok lagi ya. Semoga apa yang Ustazah jelaskan pada hari ini anak-anak bisa memahami dan dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Semoga anak-anak serta keluarganya juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.